Oke, Miss, udah kasih dua paket aliyah, itu literasi UTBK Bahasa Inggris level 13 dengan level 14. Kalau tidak salah sih, kalau Miss tidak salah, belum pernah ada yang dapat. Karena ini pernah dicobakan di kelas di bimbel, hanya saja tidak ada partisipannya di sini. Jadi kalau yang lain sih belum kayaknya. Coba di sudah ada yang pernah mengerjakan level 13 atau level 14 belum? Oke, untuk Pak lihat di kolom chat ya. Eh, Coba komen kali ada yang sudah pernah mengisi level 13 atau level 4. Karena jujur aja Miss nggak ingat nggak ingat semua siapa aja yang pernah mengakses level 13 atau level 14. Kalau misalnya sudah ada yang pernah akses, mau ganti paket soal gitu. Halo Kak. Halo. Tapi bisa diakses ya soal ya. Tapi suaranya terdengar jelas ya. Jelas, Miss. Halo. Jelas. Jelas, Miss. Ya. Soal udah bisa diakses? Bisa, Miss. Oke. Untuk level 3 tidak salah itu ada 45 butir soal ya, itu masuk reading comprehension, kemudian ada strukturnya juga, ada sinonim dan ada antonim. Jadi paket soalnya sudah lumayan lengkap. Eh, Bisa kalian coba jawab dulu. Silahkan di apa namanya diisi dulu ABCD-nya, nanti baru kita akan bahas ya. Berhubung kita sudah tinggal sebentar lagi mau UTBK, jadi di sini Mes tidak akan menerangkan dari segi materi, langsung saja dari soal.
dari soalnya nanti baru kita bahas tentang materinya. Karena kalau misalnya kita bahas per materi sudah tidak akan terkejar waktunya, hanya tinggal 2 hari kalau nggak salah, belum dipotong dengan berbagai macam momen gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada 7 orang. Yang lainnya pada kemana? Belum ada. Yang belum gabung ditunggu. Miss, punten sih Miss. Tolong kirim soal lagi Miss. Tadi saya belum sempat kebuka Miss. Oh, untuk yang baru gabung ya. Oke, sebentar. Kita kirim lagi soalnya. Wait, soalnya tadi lagi dibuka. Aduh. Sudah? Untuk soal sudah dikirim ulang buat yang baru gabung. Silahkan lihat di kolom chat. Sudah ada 9 orang. Ya kan dari yang level 13 dulu ya. Miss akan share soalnya di
grup siswa juga, nggak usah berkali-kali di kolom chat juga, sambil nunggu yang belum gabung juga, karena masih eh, susul menyusul satu persatu pada gabung. Oke, untuk soal sudah ada di WA ya. Jadi boleh silahkan dibuka, kemudian coba diisi. Kita mulai dari yang level 13, itu ada 45 butir soal. Di dalamnya termasuk reading comprehension, structure, sinonim, ada antonim juga. Untuk di reading comprehensionnya, ada yang penguasaan main idea, kemudian ada eh, penyimpulan paragraf yang seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, partisipannya ada 10 orang, masih menunggu. Ini nggak tahu ya total siswa itu berapa, tapi ini udah ada 10 nih.
Halo, gimana? Sudah mulai dikerjakan dan sudah sampai nomor berapa untuk di level 13-nya? Ini ada beberapa soal yang sama dengan UTBK yang lalu. Ada yang sama dengan UTBK di tahun 2021, ada 2020, ada yang di 18, ada yang sama soalnya. Nanti Miss kasih tahu soal mana yang sama. Dan ada beberapa soal, ada satu dua soal yang bisa dua tiga kali muncul dan itu tuh soalnya sama gitu. Ini kan maksudnya lumayan ketika kalian tahu jawabannya apa, terkadang nggak perlu dipikir karena sudah hafal soalnya. Wah, itu sudah sangat lumayan sekali untuk eh, poin kalian. Seperti itu. Yuk, diambil minum yuk. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Eh, 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 Udah, makasih ya Pak.
Halo, gimana? Sudah selesai semua? Kita bahas ya. Kita punya waktunya itu sampai 11.30. Kurang lebih masih salah dari sekarang. Kita bahas dulu. Nanti setelah sana ini, nanti insya Allah akan ada kuis ya. Kuisnya itu untuk 1 jam. Mungkin sekitar 10 soal seperti itu. Ya, jadi oke, kita akan bahas 5 menit lagi lah ya. 5 menit lagi mau kita. Silahkan kalau misalnya yang level 13-nya sudah selesai, mau akses ke level 14 silahkan. Mau coba-coba buka ke level 14 untuk coba-coba jawab juga silahkan. Ya.
Lagi apa? Lagi apa? Sama kakak lagi ya. Tuh, lagi yang itu ya. Apa sih ya? Siapa? Oh, Hmm? masih. Kenapa dicakar? Oke, untuk semua kita mau mulai bahas ya. Untuk di yang level 13 kita mulai bersatu. Untuk partisipannya ada semua ini sudah coba diisi sendiri. Udah belum? Halo, suara Miss kedengeran nggak? Dengan Oke, yang sudah coba apa namanya? Yang sudah coba menjawab sudah sampai di apa? belum semuanya, Miss. Baru sampai 20 nomor, Miss. Oke. Ya, karena memang tidak diwajibkan langsung semua, enggak ya? Iya. Kita kan mau nyoba bareng juga. Oke, kita coba ya. Sudah terlihat di sana soal-soalnya yang Miss di screen? Udah ada ya? Kelihatan. Ya. Oke, ya kita mau coba nih. Untuk yang di mungkin kalau untuk partisipan di kelas ini mungkin ada yang sudah tahu teknik membaca yang pernah Miss bahas di kelas, bahkan mungkin ada yang belum ya, karena Miss juga nggak ingat siapa yang sudah menerima materi dari Miss, siapa yang sudah menerima trik atau cara dari Miss, dan siapa juga yang belum, nggak ingat satu-satu. Nah, bahwa yang namanya reading teknik itu ada 4 ya, ada dari mulai skimming, scanning, kemudian questioning dengan guessing. Nah, biasanya untuk skimming itu adalah untuk mencari main idea. Kalau mencari main idea, kita berarti baca teksnya itu skimming aja. Sekilas aja, tidak usah dibaca satu persatu kata ataupun diartikan satu persatu, itu tidak usah ya. Sedangkan untuk apa namanya? Untuk
Scanning dia adalah bagaimana cara dia itu men-scan istilah khusus, ya, istilah khusus yang ada di pertanyaan atau yang diniatkan untuk dicari, dimaksudkan untuk itu scanning. Sedangkan kalau questioning adalah bentuk pertanyaan umum pertanyaannya. Sedangkan kalau guessing itu adalah sebetulnya yaitu ya seperti yang bilang juga bahwa kalau yang namanya guessing itu kalau dalam literasi bahasa Indonesia kita kenal dengan cara ngeblok, ya. Ngeblok itu adalah kalau di last minute, kalau misalnya kita sudah apa namanya dikit tapi kita belum tahu isinya. Nah, misalnya belum tahu isinya, last minute nih, karena kita tidak mendapatkan isinya, kita tidak kembali lagi ke teks. Karena itu buang waktu lama, berarti kita ngeblok. Membuang jawaban yang tidak mungkin dan membuang yang mungkin. Karena yang namanya ngeblok itu bisa bisa kita katakan sebagai apa ya? Kita bisa bilang itu ngarang lah. Tapi nebak ya nebak ngarang, tapi tidak asal. Tetap by konsep juga kan kalian persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri nggak mungkin nebaknya asal gitu ya, itu sangat membuang kesempatan meskipun untuk di tahun ini UTBK jawaban yang salah itu nilainya nol. Ini keberuntungan sekali untuk kalian yang akan mengikuti UTBK di tahun 2024. Ini keberuntungan sekali karena jawaban salah itu dihargai nol, tidak minus. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari adanya UTBK, dari dia bernama si Penmaru, UMPTN, salah tuh minus satu. Jadi kalian tidak boleh punya jawaban salah kalau tidak ingin dikurangi. Tapi khusus untuk di tahun ini, itu dijadikan nol. Enak ya buat kalian, sebetulnya kalian bisa mengumpulkan poin banyak-banyak di tahun ini, gitu ya, untuk yang UTBK di tahun ini. Tapi ya jelas, nggak semuanya boleh ngarang juga. Maksudnya kalau sudah benar-benar nggak tahu, enak gitu. Jawaban itu tidak minus, tapi nol. Oke, kita lihat nih. eh Nomor satu, what is one way to run a meeting well? Untuk dari segi teks, tidak terlalu panjang, jelas. Kemudian untuk vocabnya juga tidak terlalu unfamiliar. Lebih familiar ya di sini. Kenapa? Karena ya kita ambil dari pengacakan gitu ya. Oke, kita lihat what is one way to run a meeting well. Ini jenis scanning ya. Karena apa? Karena di sini ada istilah run a meeting well. Cari di teks yang ada kata-kata atau istilah run a meeting well. Itu ada di verb di verb. Itu ada di paragraf pertama. Itu ada di paragraf pertama. Silahkan kalau misalnya kita artikan seperti ini. Apa sih salah satu cara untuk eh, menentukan bahwa sebuah rapat itu berjalan dengan baik? Itu ya untuk dari nah, jawabannya yang mana? Sok silahkan. Ada yang sudah coba jawab A, B, C, D. Ada A, B, C, D. Ada yang mau jawab kah? Ada yang mau coba jawab? Silahkan. Kalau mau coba jawab, mau langsung ngomong, silahkan. Boleh, nggak masalah. Mau raise hand dulu juga, silahkan. Boleh, masalah ya. Ada yang mau coba jawab untuk soal nomor satu? Jawabannya A bukan, Miss? Apa jawabannya? A. A. Which how your manager runs meeting? Artinya apa? Bagaimana cara manajer Anda mengelola rapat? Nah, justru yang di sini yang bagaimana cara mengelola rapat supaya berjalan dengan baik? Berarti menitik beratkan pada si manajer. Sedangkan di sini di teksnya kita lihat dan kita baca lagi di sini di teksnya dia ada yang namanya manajernya. Jadi di sini itu ada syarat-syarat dan ada cara-cara atau peraturan
agar sebuah meeting itu, sebuah rapat itu berjalan dengan baik? Jawabannya belum tepat ya, bukan A. Oke, mau oke. Siapa yang mau nyoba lagi? Boleh, sok silahkan siapa. Nggak masalah juga, salah juga ya. Toh belum kayak yang sebenarnya kok. Sok siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab untuk soal nomor 1? Coba lihat di paragraf pertama. Di situ, you can make your meeting run more smoothly. Atau bisa kita bilang itu run more well, ya. By following a few simple rules. First, bla bla bla. Ya, next, bla bla bla. Nah, itu tuh yang masuk ke dalam A, B, C, D tuh yang mana? Yang next, decided who needs to be involved. More people mean less difficult discussion. Selanjutnya, tentukan siapa yang harus atau perlu terlibat. Lebih banyak orang, keputusan akan semakin sulit diambil. Itu. Itu adalah salah satu cara. Di samping harus mempunyai agenda. Ya. Berarti kalau misalnya yang agenda, yang pertama agenda, yang kedua membatasi peserta rapat. Berarti di sini yang ABCD ada agenda tidak? Nggak ada, Miss. Di A, B, C, D tidak ada agenda. Berarti kita masuk yang B, needs to be involved atau membatasi peserta, jumlah peserta rapat. Nah, yang membatasi jumlah peserta rapat itu opsi yang mana? A, B, C, D. Yang B. B. Oke, ya, good. Minimize the number of participants. Di teks dibilang bahwa more people mean less difficult discussion. Jadi katanya semakin banyak orang semakin sulit, ambil juga semakin susah. Jadi dibatasi katanya jumlah yang akan ikut rapatnya. Cuma orang-orang yang dibutuhkan saja. Oke, next number. What is the purpose of a meeting agenda? Balik lagi nih ke paragraf pertama. Dia ada di kalimat awal yang first have an agenda. This will help you keep focus on what is important. Nah, di situ itu adalah jawaban nomor 2. Silahkan, A, B, C, D jawabannya. D. What is the purpose of meeting agenda? Oke, jawabannya apa? D. D. To keep focus on important item. Ya, jadi di teks tadi dibilang bahwa tuh untuk fokus terhadap apa yang penting. Berarti betul ya yang D, to keep focus on important. Berarti harus fokus terhadap bagian-bagian yang terpenting, yaitu yang tertulis di dalam agenda supaya meetingnya tidak kemana-mana. Oke, next number nomor 3. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Kita ke nomor 3. How should you receive other people's comment at a meeting? Bagaimana seharusnya Anda menerima komentar orang-orang di dalam sebuah rapat? Itu ada di masih di paragraf 1. Iya, betul. Masih di paragraf 1. Em, dia ada di baris keempat. Jadi coba jawabannya A, B, C, D. C, C. Hmm? C. C ya? Oke, jadi katanya eh, kita harus berterima kasih terhadap siapapun yang berbicara, mau itu berupa interruption, mau itu berupa komplain, comment, suggestion, pokoknya yang harus diutamakan adalah thanks them and move on. Ya, ini AND ini tuh harusnya. Nah, ini tuh harusnya AND. Jadi katanya berterima kasih terhadap mereka, tapi rapat harus tetap berjalan. Jadi jangan sampai kita mengurusi yang terlalu lama mengurusi yang komen gitu ya. Nanti rapat akan mulur waktunya. Oke, next number 4. The author feels that meeting. Berarti si penulis cerita, penulis teks ini merasa rapat itu gimana? A, B, C, or D? Di sini ada di teks untuk di paragraf 1, kalimat akhir di paragraf 1. Oke, siapa yang mau coba jawab? Oke, kita ada di nomor 4 ya. Apa tuh jawabannya? Ada yang mau coba? Si penulis teks merasa bahwa rapat itu ilustrasi dari paragraf pertama itu bahwa jika ada seseorang yang susah untuk mengungkapkan idenya atau susah berbicara di depan publik, tapi kalau di depan rapat, mau tidak mau dia harus berbicara. Berarti meeting itu apa fungsinya? A, Come on. Iya, A. betul. Gives people, ya betul ya. Gives people opportunity to socialize. Jadi di sini dibilang bahwa yang namanya rapat itu katanya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bersosialisasi yang tadinya tidak berani ngomong di depan publik atau depan umum. Dalam rapat mau tidak mau dia harus ngomong. Jadi itu disebut yang namanya gives people an opportunity to socialize. Okay, next number 5. In conclusion, the author feels di bagian kesimpulan si penulis teks itu merasanya gimana? Apa sih yang dirasakan penulis teks tentang meeting? Oke, kira-kira apa jawabannya? Ada Bobby, ada Deva, ada Dika, ada Faris, ada Galih, ada Pasya, ada Rafli, ada Rizka. Tadi ada yang Pak A, B, C, or D? Kesimpulan. Berarti kesimpulan itu setelah kita baca teks, oh kita tuh jadi tahu. Jadi menurut si penulis teksnya,
bahwa meeting itu harus dilaksanakan seperti apa atau eh, apa namanya apa sih yang disimpulkan oleh si nulis teks dari teks di atas itu. In conclusion, sudah di bagian conclusion ya, berarti kesimpulan. Kita sudah tidak bahas dugaan yang kita sebut dengan inference, bukan. Ini adalah di conclusionnya. Oke, ada yang mau coba jawab? From A, B, C, D. Jawabannya apa untuk nomor 5? A. Ya, betul ya. Meeting should be held frequently. Jadi katanya meeting itu harus dilaksanakan dengan eh, beraturan ya. Jadi katanya frequently-nya itu tepat harus beraturan. Karena apa? Meeting itu biasanya untuk membicarakan suatu perkembangan. Perkembangannya tidak akan pernah Kenapa kita pilih A? Sebetulnya kalaupun kita lihat dari yang B, C, D itu sebetulnya jawabannya adalah jawaban yang tidak tepat atau jawabannya salah secara logika. Jadi di sini yang paling masuk logika yaitu yang A. Makanya kenapa kan waktu itu Miss juga bilang mungkin ada yang pernah di kelas bareng Miss, Miss pernah bilang bahwa menjawab itu nggak asal jawab, tapi critical thinkingnya juga harus dipakai, harus jalan gitu ya. Mungkin nggak nih jawaban ini. Jadi kalaupun misal kalian ngeblok, caranya ngeblok tidak hanya sekedar ngeblok, nggak hanya sekedar guessing, tidak hanya sekedar menebak, tidak. Tapi tetap by konsep dipikirkan juga, sengarang senebak-nebaknya dipikirkan. Cause this is UTBK ya, karena ini UTBK ya, jadi jangan asal. Oke, lanjut. Kita lihat, ini ada teks baru untuk yang nomor 6, mungkin sudah kalian coba jawab ya. The situation in this passage plays approximately. Nah, kita lihat nih di paragraf pertama, kalimat yang pertama, di situ ada kata-kata more than 100 years ago. More than 100 years ago. Lebih dari 100 tahun lalu. Berarti 100 tahun yang lalu itu 100 tahun itu sama dengan apa? Nah, itu adalah bagaimana kita menjawab nomor 6. 100 tahun itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan atau kita kenal dengan abad ya. Sedangkan abad itu dalam bahasa Inggris apa? Oke. Siapa mau coba jawab? Abad dalam bahasa Inggrisnya apa? Abad bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Century. Iya, Bukan betul Miss. ya. Iya, iya betul. Jadi yang C, a century ago ya. Oke, lanjut nomor 7. The word major in paragraph 1 be best replaced. Nah, ini ada kata-kata best replace ini ya. Nah, yang kayak begini, kata-kata best replace ini adalah soal yang menanyakannya sinonim. Major itu artinya apa? Major itu artinya utama. Ya, utama, besar, pokok. Nah, berarti kita mencari kata-kata itu di antara A, B, C, D untuk nomor 7. Yang mana tuh? B. Huge. Ya, huge. Betul ya, huge. Besar. Oke, lanjut. Kita 8. It can be infer from the passage that the silk making industry. Nah, ini kita masuk ke inference. Inference is not conclusion. Inference itu belum kesimpulan, belum conclusion atau bukan kesimpulan. Inference di sini adalah sebuah dugaan. Dia baru menduga gitu ya. Berarti belum masuk kesimpulan, belum ada penelitian untuk atau belum fakta ya untuk membuktikannya. Oke, kita lihat di sini it can be inferred passage that the silk making industry itu gimana? Dia ada di paragraf ke
Pertama, em, baris baris kelima, keempat kelima lah. D. Became quite success, Betul. became quite successful. Di mana yang sukses tuh? Silk making industry di mana? Yang I- Asia. Di kawasan, iya di kawasan Asia. Because of what? Karena di kawasan Asia itu ceritakan ada pohon murbei ya. Ada daun mulberry yang katanya sebagai pangan dari apa ulat sutra. Jadi akan sukses katanya industri pembuatan kain sutranya dibandingkan dengan di Medford atau di Australia karena di sana tidak ada katanya pakan ulat sutra. Jadi akan sulit untuk sukses. Nah, itu sebetulnya bukan kesimpulan, belum kesimpulan, itu baru dugaan. Bisa saja di Australia pun sukses. Caranya bagaimana? Ya bisa ada banyak solusi seperti itu. Betul ya, yang D, become quite successful. Oke, okay. Next, number 9, the expression across within paragraph 3 could be best replaced. Best replace lagi, kita masuk lagi ke sinonim. Kalau yang namanya across itu kita bisa artikan sebagai bertentangan, berseberangan. Nah, dari A sampai D, A, B, C, or D, mana yang kira-kira maknanya bertentangan atau berbenang? A. Ya, betul. Enemy of ya. Jadi jenisnya di sini adalah musuh ya, an enemy of. Kalau yang namanya musuh, dengan musuh kita pasti bertentangan atau berlawanan. Oke, nomor 10. Finally, the scientist considered blah 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 a new worm. Akhirnya para ilmuwan berpendapat titik-titik tipe yang baru dari cacing. Finally, the scientist. Nah, ini dia sudah bukan lagi reading comprehension, sih dia sudah masuk ke structure ya. The scientist considered to creating. Yang jelas tidak akan mungkin created. Karena apa? Karena sudah ada considered. Considered di sini adalah verb 2. Tidak mungkin ketemu lagi kedua. Karena kalau verb 2 tidak boleh ketemu verb 2 dalam satu kalimat. A, B, D. Berarti jawabannya tinggal itu pilihannya. Finally, the scientists D. considered, ya, D. 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 Think. Why? Karena membuat dari asal atau membuat, maka ditambahin ing. Yang awal tadi considered-nya sudah verb 2 ya. Berarti kalau past tense akan ketemu atau pasangan kalimat berikutnya, dia akan menjadi past continuous ya. Past dengan past continuous. Kalau tidak ada, silahkan pilih kalian masuk ke past perfect. Pokoknya merupakan turunan dari tenses pas. Asal jangan pas lagi, jangan past tense lagi. Jadi jangan verb 2 dengan verb 2 lagi, jangan. Berarti kalau past tense dengan apa itu past continuous atau itu past perfect atau past future. Pokoknya pasnya tapi bukan pas polos, bukan verb 2. Berarti di sini nah, yang lain tidak ada, berarti kita bisa atau akan memilih D, creating. Ya. Tapi di sini juga ada jawaban lain. Jika considered-nya tidak pakai ed. Kalau misalnya the scientist consider, nah itu ada jawaban lain, itu jawaban pilihan yang lainnya. Tapi karena di sini verb 2 tidak boleh yang C, nggak boleh verb 2 lagi. Dan kita masukkanlah ke
continuous, yaitu yang creating. Oke, clear ya? Kita masuk ke part 2. Part 2 ini tentang structure and usage. Jelas-jelas tentang structure-nya. Oke, kita lihat di nomor 11. Nomor 11 masuk di materi comparative degree. Comparative degree ini dia membandingkan satu objek dengan objek yang lain yang ada pembanding, ya. Jadi ada punya kamu, ada punya saya. Nah, the from your house is bla 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 from mine. Ingat, komparatif degree itu ada 3. Ada bentuk positif, ada bentuk komparatif, dan ada bentuk superlatif. Di bentuk komparatif ini yang harus ditambahkan oleh kita dalam mengisi komparatif degree adalah kita harus menambahkan kata-kata then. Yang ada kata-kata then itu cuma ada 1 di opsinya. Berarti opsi yang B. Oke, good. Lanjut ya. Nomor 12. Bla 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 resources is interviewing applicants. Nah, kita masuk ke materi apa beda E dengan D. E dengan D itu adalah dia yang umum dan khusus. Kalau E itu adalah untuk objek umum. Kita belum tahu dia khususnya seperti apa. Masih objek umum yang blur. Kita belum tahu objek spesifiknya tuh yang mana. Sedangkan itu sudah ada spesifiknya, sudah ada pengkhususannya. Kita lihat nomor 12. Human resources is interviewing applicants. Ini sudah khusus belum kategorinya? Khusus. Iya, kalau kategorinya sudah khusus, human resources berarti di sini adalah kita misalnya human resources development. HRD itu tugasnya adalah mewawancara para pelamar. Berarti di sini sudah dijelaskan secara jelas apa nih yang dibicarain HRD. Tugasnya ngapain? Mewawancara pelamar. Berarti khusus. Berarti kita tidak usah memilih yang E, tapi kita pilih yang D. B. Lanjut ke nomor 13. Honey is the only form of naturally occurring sugar that bla 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 to be refined. Nah, kata kuncinya di sini adalah adanya kata-kata to be refined. To be refined ini adalah to be ditambah verb ketiga. Kalau sudah ada to be verb ketiga, itu artinya ada tenses perfect, ya. Kalau tenses perfect, cirinya atau kata kuncinya tenses perfect itu adalah yang mempunyai kata-kata have. Berarti sudah tahu ABCD yang mana jawabannya? B. Yang iya, jangan pilih having. Ada perfect having, tidak ada, adanya have. Oke, kita lihat lanjut kita masuk ke nomor 14. Most of books bla 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 for accounting today are supplemented with CD-ROM. Most of books. Books-nya diakhiri oleh akhiran huruf S. Berarti dia objeknya banyak. Bukunya ada banyak. Nah, kalau bukunya ada banyak, pilih to be banyak. To be itu yaitu D. ya, are used ya. Oke, lanjut nomor 15. Bla bla bla, remarkable achievement in music. Indra Lesmana is appointed to be the judge of the Indonesian Idol 2004. Titik-titik, karena pencapaiannya di bidang musik, Indra Lesmana dipilih atau ditunjuk untuk menjadi juri di Indonesian Idol di tahun 2004. Berarti kalau kayak gitu, untuk mengisi titiknya, kita bisa isi dengan B. by his remarkable. Betul ya? By his remarkable achievement in music. Karena pencapaiannya, nah itu ya. Jadi kita pakai by his bla bla bla. Nah, oke, lanjut nomor 16.
The art of singing is bla bla bla. Kita masuk lagi di comparative degree. Nomor 16 ini adalah comparative degree kategori positif. Kalau sudah kategori positif, taunya dari mana? Taunya adalah membandingkan tapi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang artinya setara atau sama. Ya. Di sini kata kuncinya harus memakai kata-kata S titik-titik S. Yang mana jawabannya? C. Yang mana? S titik-titik S. Belakang ada S-nya. Old S. Iya, S C. old. Depan belakang ada S-nya. Iya, Is C. S old S. C ya. Karena depan belakang ada S-nya. Oke, lanjut. Nomor 17. A cloud is a dense mass of bla 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 wet water vapor or ice particle. Dilihat kata kuncinya or. Kalau sudah tahu ada or, pasti kalian bisa. D. Ya, either ya. Karena pasangan untuk or itu adalah either. Kalau nor itu neither, neither untungnya. Jadi kalian nggak akan bingung. Cukup dengan melihat or saja, itu adalah either. Bisa nggak, Miss? Kalau jawabannya both, bisa. Hanya saja di sini yang dipentingkan itu adalah structure dari junction either and or. Kalau both, dia bisa dipakai. Tapi bukan di tengah kalimat, di awal kalimat. Both vapor or ice particle is a dense mass of a cloud. Nah, itu bisa. Tapi kalau di tengah gini, kebetulan ada or, kita masuknya di either. When bla 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 when bla 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 the conference. Kapan direktur hadiri rapat? Udah belum rapatnya? Belum. Belum. B. Ingat, When. kalau when itu 99% dia akan bersisian dengan verb 2. Kalau untuk yang di dalam kata tanya. Bukan when sebagai ketika, bukan, tapi kapan. Kalau when sebagai ketika kan di tengah kalimat ya. Kalau ini di awal kalimat sebagai kata tanya, yaitu bertanya kapan. Biasanya when itu bersisiannya dengan did. When did the director attend the conference? Kapan sih si direktur menghadiri rapatnya? Oke, lanjut ke nomor 9. Bla 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 replace the Franklin half dollar in 1964. Nah, kita di sini garis bawahi Franklin half dollar. Jawabannya Franklinnya kita ganti saja dengan Kennedy. Jadi yang mana? A. Iya, the Kennedy half. Ini sebetulnya pertanyaan tentang budaya ya. Dia kalau untuk di Amerika itu ada budaya bahwa jika ada presiden yang naik dan baru, itu tuh wajahnya itu akan tercetak di mata uang setengah. Jadi kalau misalnya yang sedang berkuasa, yang sedang memerintah Franklin, ya dibuatkan uang dengan foto Franklin. Ketika ganti menjadi Kennedy, ya berubah mata uangnya jadi foto Kennedy. Ketika berubah menjadi siapa? Obama, berubah menjadi wajahnya Obama. Seperti itu adalah culture, pertanyaan tentang budaya ya, yang sebetulnya nggak masalah juga kalau kalian tahu gitu. Makanya di sini bisa menjadi untuk Kennedy half dollar. Lanjut nomor 20. Ini adalah conditional if atau if conditional. Ingat, if conditional berapa tipe? 3. 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ada juga guru yang biasanya suka menjelaskan menjadi 4 tipe. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tapi kalau menurut tipe 0 itu tidak disebut pengandaian karena dia present. Sedang terjadi. Kalau sedang terjadi yang nggak diandai-andai. Sedangkan tipe 1 itu adalah syaratnya harus ada will dengan bisa
Tuh, will dengan verb itu adalah tipe pertama. Tipe kedua, would dengan verb 2. Tipe ketiga, would have dengan had verb 3. Kita coba. Di nomor 20 ini, dia masuknya di conditional if tipe berapa? Kata kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di kata-kata I'd. I'd ini kepanjangannya dari I would. Kalau would berarti dia conditional if tipe ke Dua. tipe ke berapa? Yo, tipe kedua. Berarti kalau kayak gitu kita harus cari verb 2, Miss. Ya, dua di sini ada dua, ada was, ada were. Nah, yang harus diingat oleh kalian adalah jika pengandaian itu di sini dibuat pengecualian. Meskipun subjeknya I, dalam pengandaian tidak berakhir dengan was. Meskipun I itu harus dengan was, tapi kalau dalam pengandaian I itu akan berakhir dengan were. If I were you. Jika saya jadi kamu. Mungkin enggak mungkin. If I were you, I'd just go for dessert. Ya, jadi pengecualian bukan if I was you, tapi if I. Di sini banyak yang salah. Siswa kalau ngisi sering banyak yang salah karena mikirnya I kan pakai was. Padahal pengandaian itu I were you. Mungkin terjadi, tidak mungkin. Itu hanya sebuah pengandaian. Lanjut ya, kita punya part 3. Ada idiom. Idiom itu ya bisa kita bilang bahasa, peribahasa seperti itulah. Oke, nomor 21. Kita lihat. Yang digaris bawahi, the underline, coworker. Coworker itu apa ininya? Sinonimnya. Vocabulary ya kita bilang bisa kita bilang sebagai sinonim ya, seperti itu. Coworker itu rekan kerja atau A B C D. D. D sebagai college ya. Itu adalah rekan kerja. Oke, lanjut. Mau nanya dulu, kalau rival apa sih rival? Ada yang tahu nggak rival apa? Saingan. Saingan, musuh ya. Ya musuh saingan bisa ya. Oke. How about advocate? Pengacara bukan sih, Miss? Advokat itu pengacara, betul ya. Nah, sedangkan coworker di sini adalah rekan kerja. Rekan kerja masuknya ke college, betul ya. Oke, lanjut ke nomor 22. Strive excellent. Strive di sini apa artinya? Berjuang, berusaha. Strive, berjuang atau berusaha. Berarti sinonimnya A, B, C, D. C. Make effort, ya. Mempunyai usaha. Strive itu ada usahanya. Karena kan berjuang ya di situ. Nomor 23. Architect must consider their design is likely to be very wet in sudden downpours. Yang harus kita cari sinonimnya adalah downpours. Downpours itu apa? Tetesan air tetesan air hujan. Ya. Jadi soal di UTBK tahun berapa, Miss? Lupa. Dengan soal yang sama. Banyak yang menjawab dia eh, vulnerable. Karena artinya hampir sama. Padahal dia jawabannya bukan vulnerable. Jawabannya adalah drenched. Ya. Vulnerable dengan drenched, apa bedanya apa? Mereka sama-sama pores. Mereka sama-sama turun. Tapi bedanya di sini adalah ada yang digarisbawahi yaitu very wet. Menjadi sangat basah. Basah di sini akan masuk ke drenched, bukan vulnerable. Itu ya. Ini pernah ada di UTBK tapi tahun berapa gitu Miss.
Pernah ada dia. The speed of light is used to measure the phase spaces between star and planet. Phase di sini apa sih artinya? Sinonimnya? Phase, space. Kalau space itu jarak. Berarti phase itu apa? What is of phase? Ada yang bisa jawab apa itu phase? Phase artinya kalau kita ngomongin jarak, besar atau luas? Luas. Luas. Luas, ya. Phase di sini adalah luas. Dari A, B, C, D yang artinya masuk ke luas, luas itu sinonimnya akan lebih masuk ke besar. Yang mana tuh? Kalau empty apa empty? Kosong. Kosong. Apa? Kosong. Ya, empty itu kosong ya. Kalau Besar. ya. Jadi jawabannya adalah B. huge, ya. Oke, lanjut. 25. Athletes to conceal their disappointment when they lose. Para atlet belajar untuk mengendalikan kekecewaan ketika mereka kalah. Kekecewaan, disappointment di sini sinonimnya kemana nih? Apa ke disgust, accept, remorse, atau regret? Kalau kita Regret. merasa kecewa, apa sih biasanya yang dirasain? Misal. Apa tuh? Kecewa. Apakah diterima saja atau diabaikan atau ada rasa penyesalan ketika kita merasa kecewa? Misal. Iya, menyesal ya, regret. Oke, yang lain yang masih diem-diem aja, boleh coba jawab. Kan di sini tidak berhubungan dengan nilai ya. Regret. Oke, lanjut. Next, 26. Ini opposite meaning. Opposite meaning berarti kita masuk di antonim ya. Oke, kita lihat. Benefit yang di garis bawah, the underline word. Benefit itu manfaat atau kegunaan. Antonimnya apa? Lawan katanya. Apa lawan kata dari benefit? Lawan kata benefit adalah benefit ini kegunaan atau manfaat. Lawan katanya adalah Miss, Weaknesses. kalau benefit D. weaknesses. Weaknesses. Benefit itu manfaat, kegunaan, bisa jadi kelebihan, bisa. Jadi di sini lawan katanya adalah weaknesses atau kelemahan. Lanjut ya, 27. It was such an outstanding award of hers, prestigious scholarship. Prestigious itu bernilai. Antonimnya negatif, insignificant, noticeable, atau useless. Insignificant. B. B. Significant? No. Tidak signifikan masa? Tidak signifikan itu berarti antonimnya bukan ke prestigious. Prestigious itu bernilai, berguna, Useless. bernilai guna. Betul, lawan katanya useless ya, tidak berguna atau tidak ada gunanya. Oke, nomor 28. You must show your zeal for work. It will please your employer. Kamu harus menunjukkan semangat untuk bekerja. Sangat dihargai oleh bawahanmu. Nah, berarti zeal di sini apa antonimnya? Tadi semangat ya.
Berarti antonim itu lawan katanya. Lawan kata dari semangat. Apa tuh? Fearless, enthusiasm, apathy, atau anger? Jawabannya apa? Ada yang mau coba? Jawabannya adalah yang kalau fearless itu tidak punya teman. Kalau enthusiasm itu justru bersemangat. Dia adalah sinonimnya dari zeal. Kalau anger itu kemarahan. Nah, yang cuek, tidak peduli, tidak semangat, itu adalah ada di arti kata apati atau apatis. Apatis, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Apathy. Oke. Kita lanjut nomor 29. Feeling the suffering refugees, the soldier treated them compassionately during the Iraqi. Compassion itu dengan mulia atau dengan dihargai. Berarti lawan katanya adalah dengan dihargai. Lawan katanya tidak dihargai. Seperti itu. Dimuliakan berarti lawan katanya dikasari, dihina. Rudely. Badly. Ada yang mau coba? Ya, apa? Apa Pasya? Ah, bukan, Miss. Badly. Banyak yang jawab badly. Salah ya? Jawabannya bukan badly, jawabannya ke rudely. Bukan dengan jelek, bukan kasar. Karena compassion itu lebih ke dengan halus, dengan mulia. Berarti lawan katanya dengan kasar. Yang B ya, rudely. Banyak yang terjebak dengan badly. Karena rude dengan bad itu dianggap sama. Padahal beda. Rude itu kasar, bad itu jelek. Kalau badly, ada kemungkinan lawan katanya dari good. Gitu, ya. Itu bisa jadi nggak sopan ya. Betul. Rude sama aja, kasar, tidak sopan. Oke, lanjut. Next, 30. A hostile crowd. Crowd di sini adalah kerumunan, keramaian, kekacauan. Berarti lawan katanya apa? D. Ya, ketenangan ya, atau calm. Next. Ini soal pendek. Kita cari persamaan katanya, sinonimnya. Hot, panas. Heat. Heat, betul, dipanaskan. 32, weak, lemah. Sinonimnya. Low. Low, betul. Next. 33, smart, pandai. Lawan kata. Sinonimnya, persamaan katanya. Clever. Clever ya. Oke, next. 34, silent, diam. Sinonimnya. Quiet. Quiet. Oke, good. Lanjut. 35, correct, benar. Sinonim True. True. true ya. Oke, lanjut. Ini ada lagi untuk arti. Atau ini lebih vocabnya. Different artinya? Berbeda. Oke, berbeda. Easy artinya? Mudah. Oke, weak, Lemah. lemah ya. Oke, salty, Asin. Asin. asin ya. Short artinya? Pendek. Chill. Pendek. Salah. Sorry. Oke ya. Oke, 41, sly, licik. Sinonimnya? Tricky. Orang Tricky. yang licik biasanya Tricky. iya, tricky. Orang licik itu barangnya banyak triknya, jadi dia tricky. Hmm. Next, itu fake, palsu. Sinonimnya? False. Sinonim. Oh, False. Ya, betul. False ya. Iya, betul. Legal atau sah sinonimnya? Valid. Oke, good. Mute atau bisu sinonimnya? Banyak yang jawab
Betul nggak, A? Kamu itu bodoh. Banyak Salah. yang salah mengartikan, banyak yang jawab A. Miss pernah cobakan ini jadi soal kuisis, banyak yang ambil jawaban A, padahal salah ya. Dumb itu tolol atau bodoh. Sedangkan bisu di sini adalah stammer atau stammer. Itu kan benar. Next, 45, firm, erat. Tight. Sinonimnya Tight. Baik. tight ya. Oke. Em, level 13 sudah selesai. Kita kan punya waktu sampai setengah satu ya. Seharusnya nanti di 11.30 untuk kita masuk di kuis. Oke, tapi karena tadi langgung untuk bahas, jadi gini aja. eh Miss sajikan kuisnya itu di bentuk Google Form. Jadi nanti Miss akan bagikan Google Form-nya lewat WA ya. Jadi nanti silahkan kalian isi. Nanti untuk khasnya apa namanya akan Miss bagikan di grup siswa. Oke? Is it okay? Oke. Oke. Jadi sama Miss mau dibagikan, mau dibagikan apa namanya? Alamat WA-nya mana sih? Wait. Oke. Ini ada alamat WA-nya. Aduh. Jadi kalian isi untuk kuisnya. Masuk, sok silahkan diisi. Oke, sok silahkan diisi. Apa namanya? Ini untuk kuisnya ya. Ini untuk soal kuis. Literasi bahasa Inggris. Nanti untuk hasilnya akan misi grup siswanya. Oke, cukup ya untuk sesi kali ini karena kalian pun akan di apa namanya akan dilanjutkan dengan apa sih yang satu lagi tuh jam 1 tuh dengan Miss Ida tuh penalaran matematik ya. Oke, kalian ada waktu ya kurang lebih setengah lah, kurang lebih ya kok setengah jam, 1 jam lah, hampir 1 jam. Jadi kalian ngisi bis, kemudian nanti dilanjut dengan ngisi dilanjut penalaran matematika ya. Nanti untuk hasilnya akan share ya di grup siswa. Oke, Miss cukupkan untuk pertemuan sesi kali ini. Em, Seandainya nanti kita ada pertemuan, kita bisa ada pertemuan lagi, kita bisa untuk yang kuisnya ya. Oke, untuk berapa orang ini? Aku tadi lupa. Untuk 9 atau 10 orang yang sudah ikut hari ini. Thank you for your participation. Thank you for your time. Ya, for your attention. I think that's all. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss izin live ya. Tuh, silahkan kalian bergabung di penalaran matematika bersama Miss Ida. Oke, yuk. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss.